Kali ini gue akan bercerita tentang film Jab Hari Met Sejal. Film ini bergenre romantis dan berasal dari negara India. Rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang turis bernama Sejal yang kehilangan cincin tunangannya suatu berlibur. Dia baru menyadarinya ketika bersiap untuk pulang sehabis berlibur. Akibatnya, dia memutuskan mencari cincin tersebut ditemani seorang pemandu wisata bernama Harry. Oke, langsung saja kita menuju ke filmnya. Sebelum itu, kita intro dulu. Di scene pertama kita diperlihatkan Harry, seorang pemandu wisata yang sedang memandu perjalanan liburan suatu rombongan ditemani seorang pemandu wisata lainnya bernama Mayang. Mereka berdua menuntun para turis untuk memasuki bis mereka guna melanjutkan perjalanan. Tibalah saat Harry mengantarkan turis-turis tersebut menuju bandara untuk mengantar kepulangan mereka. Selanjutnya, Harry bersiap meninggalkan bandara dengan mengendarai mobil yang ia sewa. Namun di tengah-tengah perjalanan meninggalkan bandara, Harry dicegat oleh seorang cewek bernama Sejal. Dia adalah klien Harry di tur yang barusan ia lakukan tadi. Sejal menceritakan bahwa dia kehilangan cincin tunangannya sewaktu tur kemarin. Sejal meminta Harry untuk menemaninya mencari cincin itu. Awalnya Harry menyarankan kepada Sejal untuk mengirimkan email ke biro perjalanannya agar Sejal tak perlu repot-repot mencari cincinnya. Namun Sejal bersikeras bahwa dia mengetahui di mana dia kehilangan cincinnya, dan dia terus memaksa Harry untuk menemaninya mencari cincin tersebut. Keras kepala banget yang cewek, karena jika tidak maka Sejal akan melaporkan Harry ke perusahaannya. Jadi ya, apa boleh buat, Harry pun menemaninya mencari cincin tersebut. Perjalanan pun dimulai. Harry dan Sejal mencari cincin yang hilang ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Sejal dan rombongan sebelumnya. Harry mulai mengeluh karena cincin itu tak kunjung ketemu. Dia berniat meninggalkan Sejal, namun Sejal lagi-lagi mengancam akan mengeluhkan Harry ke perusahaannya, dan akhirnya Harry tak berhenti. Harry menceritakan perihal Sejal kepada Mayang. Mayang akhirnya menyarankan Harry untuk membujuk Sejal untuk pulang saja dan mengurungkan niatnya mencari cincin itu. Saran dari Mayang tersebut dilakukan Harry, tapi Harry malah mendapatkan surat jaminan dari Sejal yang berisi bahwa jika terjadi kontak fisik antara Harry dan Sejal, maka Harry tidak akan mendapatkan tuntutan hukum dari Sejal. Niatnya merayu agar Sejal mengurungkan niatnya, malah dapat surat jaminan. Kalau surat tanah sih nggak apa-apa, enak bisa digadein. Singkat cerita, akhirnya Harry dan Sejal melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, hubungan Harry dan Sejal tampak membaik. Itu terlihat karena Harry mulai terbuka soal asmaranya kepada Sejal. Lanjut ke pemberhentian selanjutnya. Di Amsterdam, Harry dan Sejal masih terus mencari cincin tunangannya yang hilang itu, dan hasilnya nihil alias belum ketemu. Tiba saat Harry dan Sejal balik ke hotel. Kemudian di malam hari, Sejal mengikuti Harry secara diam-diam. Dia menjemput Harry yang akan pergi ke tempat hiburan malam. Tak lama kemudian, Harry sadar bahwa dia diikuti oleh Sejal. Di sini Sejal meminta Harry untuk menilai dirinya, namun kata-kata Harry malah membuat Sejal tersungging. Karena tersungging, Sejal pergi meninggalkan tempat tersebut. Harry pun mengejarnya karena Sejal melalui jalan yang salah. Di sini cekcok di antara keduanya tak terhindarkan. Hal ini membuat hubungan mereka kembali renggang. Sejal pun kembali ke hotel dengan perasaan geram. Perjalanan mereka terus berlanjut. Kali ini mereka sampai di Praha. Saat malam hari, Sejal akan pergi ke sebuah bar.
dia dicegat oleh Harry karena takut terjadi apa-apa dengan Sejal, namun Sejal tak menghiraukannya. Akhirnya Harry pun mengikutinya secara diam-diam. Tibanya di bar, hal buruk menimpa Sejal. Dia digoda oleh pimpinan gangster di kota itu. Pimpinan gangster itu mengajak Sejal untuk melakukan adegan bercocok tanam. Sontak Sejal menolaknya dan menendang pimpinan gangster tersebut hingga terjatuh dan berlumuran darah. Sejal yang ketakutan mencoba memanggil Harry. Harry pun datang dan melarikan Sejal. Adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan, sampai akhirnya Harry dan Sejal berhasil meloloskan diri dari kejaran para gangster. Karena Harry dan Sejal tidak bisa kembali ke hotel karena hotel mereka berdua sudah dikepung oleh gangster tadi, akhirnya mereka tidur di luar dong. Sejak kejadian malam itu, Sejal meminta Harry untuk memperlakukannya layaknya seorang pacar. Harry hanya mengiyakannya, dan disinilah benih-benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Semakin hari hubungan mereka bertambah akrab dan mesra, layaknya pacar sungguhan. Di scene selanjutnya, Harry dan Sejal berada di sebuah kafe. Di situ Harry tidak sengaja bertemu dengan Clara, mantan pacarnya. Clara mencecar Harry dengan berbagai pertanyaan. Kenapa Harry menghindari dia? Sejal tak tinggal diam. Dia meminta Harry dan Clara menyelesaikan urusan mereka berdua dengan Sejal sebagai penengahnya. Berkat Sejal, akhirnya urusan antara Clara dan Harry pun terselesaikan. Setelah masalah itu terselesaikan, datanglah Mayang membawa kabar mengenai cincin Sejal yang hilang. Mayang mengatakan bahwa cincin Sejal saat ini berada di tangan Nastasia, seorang penari di sebuah klub malam. Jadi Harry dan Sejal beranjak untuk menemui Nastasia. Di dalam kereta sewaktu perjalanan, Sejal bertanya kepada Harry tentang kebiasaannya setelah memandu wisata. Dan di situ cekcok lagi-lagi terjadi karena Sejal menyuruh Harry agar suatu hari dia harus kembali ke kampung halamannya. Dan kata-kata Sejal lagi-lagi membuat Harry luluh dan mereka pun berpelukan. Tibalah mereka di tempat Nastasia bekerja. Sejal dan Harry menanyakan perihal keberadaan cincinnya. Nastasia pun memberitahu bahwa cincin yang mereka cari berada di tangan seorang bernama Gus. Gus sendiri adalah orang yang terkenal kriminal. Harry dan Sejal akhirnya bergegas untuk bertemu dengan Gus. Sebelum menemui Gus, Sejal mengingatkan Harry agar berhati-hati dengannya. Lalu Harry menemui Gus dan menanyakan perihal cincin yang dicarinya bersama Sejal. Gus mengatakan bahwa cincin itu berada di gudangnya. Ternyata Gus sudah merencanakan sesuatu untuk Harry dan Sejal. Malam hari setelah pertemuannya dengan Gus, Harry dan Sejal pergi ke tepi laut dan di sini terjadi penculikan yang dilakukan oleh kelompok Gus terhadap Harry dan Sejal. Mereka dibawa ke gudang milik Gus dan di situ Harry diinterogasi oleh Gus. Namun berkat akal cerdik Harry, ia berhasil mengelabui Gus dan kelompoknya dengan berpura-pura sebagai petugas imigrasi. Harry mengancam Gus dan kelompoknya akan melaporkan mereka ke pihak imigrasi dan memulangkan mereka ke negara asal mereka. Kelompok Gus yang merasa terdesak akhirnya melepaskan Harry dan Sejal. Sejal bergegas menuju ke arah Harry dan akan mengobati Harry. Disinilah Sejal akhirnya menemukan cincinnya yang hilang. Ternyata ada di dalam tasnya. Namun Sejal tak memberitahu Harry bahwa cincinnya sudah ketemu. Kemudian mereka beranjak pergi dari tempat Gus. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Sejal terus saja berpikiran mengenai Harry dan apa yang telah mereka lalui selama ini. Singkat cerita, di dalam mereka di hotel. Di sini hampir saja terjadi adegan bercocok tanam. Namun Harry menahan dirinya. Harry beranggapan bahwa Sejal adalah gadis yang baik.
dan mampu menyelamatkannya suatu hari nanti. Maka ia mengurungkan niatnya itu. Keesokan harinya, Sejal dan Harry pergi ke pernikahan Mayang. Di sini kemesraan Harry dan Sejal semakin menjadi. Harry berduet menyanyikan sebuah lagu dengan Sejal di pernikahan temannya itu. Usai menghadiri pernikahan Mayang, Sejal dan Harry beranjak kembali ke hotel. Setibanya di hotel, Harry meminta Sejal untuk mengakhiri semua sandiwara berpura-pura pacaran mereka. Harry meminta Sejal untuk pulang dan kembali ke tunangannya. Cekcok pun tak terhindarkan. Sejal mencoba memancing Harry agar menyatakan perasaannya. Namun Harry tak bergeming karena dia menganggap dirinya tidak pantas untuk Sejal, karena dia hanya seorang pemandu wisata. Sejal yang tersinggung dengan kata-kata Harry memutuskan untuk pulang ke India dan meninggalkan Harry. Singkat cerita, tibalah saat berpisah antara Harry dan Sejal. Harry mengantar Sejal ke bandara. Harry berkata kepada Sejal, "Jagalah dirimu sendiri, Sejal, karena aku tidak akan ada di sana untuk menjagamu." Akhirnya mereka pun berpisah. Cerita berlanjut. Harry beraktivitas seperti biasanya, memandu para turis. Saat itu dia sedang beristirahat ditemani Mayang. Mayang menyinggung soal kenapa Harry tak kunjung move on dari Sejal. Harry menceritakan apa yang telah dilaluinya bersama Sejal dan mengapa ia mencintai Sejal. Mayang yang mendengar cerita itu meminta Harry untuk menyatakan perasaannya secara langsung kepada Sejal. Harry berniat menghadiri pernikahan Sejal dan menyatakan perasaannya sebelum pernikahan itu berlangsung. Harry pun bergegas terbang ke India. Singkat cerita, akhirnya Harry tiba di sebuah pernikahan yang dikiranya adalah pernikahan Sejal. Namun saat Harry menghampiri mempelai pengantin, ternyata bukan Sejal. Ternyata pernikahan Sejal telah dibatalkan. Harry pun beranjak pergi dari gedung itu. Saat menuju keluar, dia melihat Sejal sedang terduduk sendirian. Harry lantas menghampirinya. Sejal menyapa Harry dan bercerita kenapa ia membatalkan pernikahannya. Sejal berkata bahwa ia bukan gadis yang baik. Ia adalah tipe gadis yang meninggalkan tunangannya dan mencari pemandu wisata. Mendengar kata-kata itu, Harry pun mencipok Sejal sebagai bukti bahwa ia mencintai Sejal dan akan melamarnya. Dan film pun berakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, taruhlah barang berhargamu di tempat yang mudah kau temukan atau mudah kau ingat. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya lur, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Filmpedia. See you in the next video.